Halo semuanya, perkenalkan, saya Riko. Saya percaya bahwa di video saya ini saya bisa membagikan dan pengalaman-pengalaman saya selama tinggal, bekerja, dan belajar di luar negeri. Dan saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan semoga demikian. Oke, buat lebih mengenal diri saya dulu, saya menghabiskan 3 tahun untuk belajar di Sydney, Australia. Itu dari tahun 2009 sampai 2012. Sebelum akhirnya saya lanjut ke Cina untuk sekolah belajar bahasa sekaligus kerja di sana setelah lulus. Dan berikutnya saya ke Singapura karena ditransfer dari Shanghai waktu itu ke Singapura, kerja juga di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Jadi saya rasa saya udah mungkin punya banyak poin yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Oke, jadi sesuai judul yang saya tulis di video saya kali ini, saya akan membahas tentang 5 hal positif yang bisa teman-teman atau adik-adik dapatkan bila teman-teman memutuskan untuk studi lanjut ke luar negeri. Jadi 5 plus point. What is it? Okay, the first one. Yang pasti itu adalah dari segi kualitas pendidikannya. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk sekolah di luar negeri, maka banyak universitas-universitas yang rankingnya lebih baik daripada universitas-universitas di Indonesia yang bisa saudara-saudara pilih. Jadi ambil contoh aja, salah satu uni terbaik di Indonesia itu sebenarnya yang pemerintah itu, saya nggak mau sebutkan nama, itu sebenarnya di ranking dunia berada di sekitar ranking 300. Berarti itu artinya masih ada sekitar 300 uni lagi yang lebih diakui dan lebih terkualifikasi, lebih bagus kualitas pendidikannya di dunia ini. Jadi bagi yang bermimpi untuk bisa lebih sukses, bisa lebih maju, maka cobalah belajar di tempat yang lebih baik. Nah, itu positif yang pertama. Nah, berikutnya poin saya yang kedua adalah bila kalian memutuskan untuk studi di luar negeri, maka kalian akan lebih mandiri. Jadi kalian kalau memilih negara-negara khususnya karena Australia atau UK, maka kalian di sana bisa kerja part time. Jadi yang ambil contoh dulu waktu Koko di 2012 itu, kalau Koko mau kerja part time, gaji minimumnya per jam itu $18. Jadi kalau dirupiahkan dengan maksimum jamnya 20 jam per minggu. Jadi sekitar $360 per minggunya, dan sehingga sebulannya bisa dapat sekitar 15 juta. Itu minimum ya. Jadi masih bisa naik lagi tentunya. Nah, dengan uang yang kalian dapatkan itu, kalian bisa pakai traveling, kalian bisa pakai untuk cover biaya hidup sendiri. Lalu karena kalian di sana sebagian besar tidak punya keluarga, maka benar-benar tidak ada yang ngawasin. Jadi benar-benar the ball is in your hand. Jadi benar-benar kamu belajar untuk lebih mandiri dan punya self control. Nah, berikutnya Koko pengen bahas poin ketiga, yaitu kalau kalian studi di luar negeri, maka kalian akan dapat teman-teman yang berasal juga dari berbagai negara. Jadi contohnya dulu Koko dapat teman dari Cina, dari Korea, dari Jepang, Malaysia, Thailand, US. Jadi dan teman-teman itu bisa berguna bagi nanti kedepannya, misalnya Koko mau impor, ekspor, atau nanya-nanya berita. Pokoknya ya semakin besar koneksinya kita, ya semakin baiklah pasti kedepannya. Itu yang ketiga. Dan tentunya itu sulit kalian dapatkan bila kalian hanya belajar di Indonesia, yang mayoritas teman-teman kuliah kalian berasal dari Indonesia juga. Nah, berikutnya di poin keempat, dengan teman-teman kalian dan kenalan-kenalan dari berbagai negara, maka kalian akan bisa mendapatkan, bisa mengerti cara pandang mereka. Kalian lebih bisa mengenal, mereka itu berpikir dari segi mana sih. Kalau kita Indonesia mungkin kebanyakan dipengaruhi oleh agama misalnya. Ternyata di beberapa negara lain ternyata cara pikir mereka untuk isu-isu tertentu itu cukup menarik. Karena mereka tidak melihat dari segi agama, mereka lihatnya dari segi yang berbeda. Nah,
kemampuan kalian untuk melihat suatu masalah atau suatu isu dari segala jenis perspektif itu sangat membantu buat kedepannya saat kalian mulai dewasa dan bekerja. Nah itu yang berarti poin keempat. Nah poin terakhir yang aku ingin bahas itu poin kelima. Bila kalian bekerja saat di luar negeri, maka peluang kalian untuk tinggal dan bekerja di luar negeri jauh lebih besar daripada yang lulusan dalam negeri. Ambil contoh Koko dulu lulusan Sydney dan akhirnya Koko bisa dapat kerja di Shanghai, Cina, dan akhirnya ditransfer juga ke Singapura. Punya kesempatan juga buat dapat PR kalau mau. Jadi buat kalian yang bermimpi, berharap bisa tinggal dan bekerja di luar negeri, yang kondisinya sebenarnya ya ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk sih daripada Indonesia, tergantung dari pilihan kalian. Tapi kalau kalian benar-benar ingin untuk tinggal dan bekerja di luar negeri, maka belajarlah di luar negeri. Oke, sekian video dari Koko. Koko harap bisa berguna bagi kalian. Bila kalian merasa video ini berguna, maka tolong klik the like button dan subscribe to my channel. Jadi nanti di channel-channel Koko berikutnya Koko akan bahas tentang segala pengalaman Koko, mulai dari di Aussie, di Cina, dan di Singapura. Kalau kalian punya pertanyaan atau request, boleh ketik aja di comment section below. Dan video Koko berikutnya Koko akan bahas tentang 5 poin negatif bila kalian memutuskan untuk belajar di luar negeri. Oke, sekian dari Koko. See you later. Bye bye.